Ia baru mempunyai syarat sebagai pemimpin sesudah ia mengalami penderitaan manusia. Ya, kan? Karena itu disempurnakan Yesus tidak berarti kebajikan dan atributnya tidak sempurna, tapi dalam hal pengalaman kerjaannya sebagai manusia perlu disempurnakan yang membuatnya cocok menjadi pemimpin, panglima keselamatan para pengikutnya. Ya, karena Yesus telah melalui semua penderitaan manusia, ia telah disempurnakan, memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pemimpin. Amin. Ia kini telah memenuhi syarat untuk membawa banyak putra Allah ke dalam kemuliaan yang telah ia masuki sebagai pelopor. Kemuliaan macam apakah yang telah dimasuki Kristus? Ini adalah ekspresi Allah yang sempurna. Waktu Tuhan masih berada dalam daging, Allah bersembunyi dalam dirinya. Di dalam Yesus, orang Nazaret yang memiliki darah dan daging ini, terkandung benih kemuliaan ilahi Allah. Ketika biji anyelir ditaburkan ke dalam tanah, mati dan bertumbuh sampai akhirnya mencapai tahap berbunga, benih anyelir itu akan dibawa masuk ke dalam kemuliaan. Amin. Yesus ibarat benih itu. Ia jatuh ke dalam tanah, mati dan bertumbuh. Dengan bertumbuh, seluruh dirinya, termasuk keinsaniannya dan sifat insaninya dibawa ke dalam ekspresi mulia Allah. Amin. Inilah kemuliaannya. Tuhan mengalami penderitaan maut, menyeberang sungai maut, dan masuk ke dalam kemuliaan. Yakni masuk ke penuh ilahi, penuh dari diri ilahi. Setelah hidup di bumi selama 33,5 tahun, Tuhan telah menggenapkan lambang tersebut. Yesus telah menyeberang sungai. Pertama kali ia menyeberang sungai ialah ketika ia dibaptis. Selama 3,5 tahun setelah baptisannya, ia terus-menerus menyeberang sungai. Amin. Terakhir disalib, ia menyeberangi sungai maut. Melalui menyeberangi sungai terakhir itu, ia masuk ke dalam kemuliaan. Amin. Kemuliaan yang ia masuki tak lain adalah realitas ekspresi dari ilahi Allah sendiri. Setelah kebangkitannya, ia adalah ekspresi kemuliaan Allah. Dia adalah teladan, model, sebab dialah yang pertama-tama masuk ke dalam kemuliaan, bahkan telah membuka jalan menuju kemuliaan itu. Amin. Perintis ini, pelopor ini telah masuk ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19-20. Tabir ialah sesuatu yang memisahkan kita dengan ekspresi Allah. Setiap sungai adalah sebuah tabir yang memisahkan kita dengan ekspresi Allah. Dengan menyeberangi sungai Yordan, sungai maut, Yesus masuk ke balik tabir. Di balik tabir tidak ada yang lain kecuali ekspresi Allah. Ia sekarang berada di dalam kemuliaan itu. Ini ada seorang manusia di dalam kemuliaan. Ini berarti dalam ekspresi Allah terdapat seorang manusia. Atau lebih tepat dikatakan ada seorang manusia yang adalah ekspresi Allah, seorang manusia yang adalah kemuliaan Allah. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk
satu teladan yang sempurna, yang sangat mengesankan, yang sangat bisa kita pegang, kita sanjung, kita jadikan panutan seumur hidup dalam segala situasi dan keadaan hidup saya, baik susah maupun senang, penderitaan mau seperti apapun. Kalau memandang Yesus, manusia sejati yang isinya adalah Allah Tritunggal, itu sangat menguatkan. Dia pantas menjadi panutan, jadi teladan hidup yang sejati, yang bisa persis sama seperti kita, seperti saya, yang ada manusia yang penuh kelemahan, yang dicobai, yang menderita. Tuhan pun mengalami itu. Kami kelemahan, dia bisa haus, bisa capek, bisa susah hatinya. Yang ditanggung itu tentu yang sesuatu yang besar, tapi dia punya kapasitas yang cukup sehingga tidak pernah tidak kuat, tidak pernah putus asa, tidak pernah gagal. Nah, itulah yang teladan yang bisa memotivasi saya, sehingga kalau saya harus dihadapkan penderitaan apapun, selama saya masih bisa memandang Tuhan Yesus, selama saya tidak lupa pada Dia, sang manusia sejati yang sudah berkorban untuk saya, maka saya tidak akan putus asa, tidak akan gagal, tidak akan lemah. Tapi segala penderitaan itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Amin. Ya, puji Tuhan, saya juga terjamah di Ibrani 2 ayat 10-11 ini, ya, bahwa Tuhan Yesus itu menjadi perintis atau pelopor keselamatan. Setelah diselamatkan, kita dipimpin untuk masuk ke dalam kemuliaan, ya. Oh Tuhan, terima kasih, ya. Hari ini saya adalah orang yang telah menerima anugerah, ya. Bagaimana kemuliaan itu juga menjadi apa yang saya miliki hari ini, ya. Nah, ketika Tuhan memberikannya, dia tidak dengan mudah, dia melalui penderitaan, ya, supaya apa yang dia inginkan, ya, kepada putra-putra, banyak putra ini, ya, bisa terjadi, ya. Puji Tuhan, ya, saya mengapresiasi apa yang Tuhan kerjakan bagi saya hari ini, ya. Olehnya, ya, yang sempurna ini harus saya bisa mendapatkan kemuliaan yang sama yang diberikan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus, ya. Puji Tuhan. Ya, saya juga mendapat terang bahwa kita ini sedang menuju kemuliaan, ya, bukan hanya diselamatkan, tapi kita sedang menuju kemuliaan, dari kemuliaan ke kemuliaan, katanya, dari glory to glory. Nah, di situ kita diberi contoh bahwa Yesus yang sudah mengalami satu kesempurnaan kemuliaan, dia sebagai pelopor keselamatan, dia mengalami apa yang dinamakan penderitaan, ya. Penderitaan, dari penderitaan itu menuju ke arah sempurna. Puji Tuhan, itu saya diterangi sehingga saya harus mengalami penderitaan seperti Yesus untuk menuju kesempurnaan. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah pelopor keselamatan, ya.
yang telah melalui penderitaan untuk masuk ke dalam kemuliaan. Di sini Tuhan Yesus sendiri telah disempurnakan ya saudara-saudara, melalui penderitaannya untuk menjadi pemimpin keselamatan bagi banyak anak Allah, yaitu kita ya saudara-saudara. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Hal ini ya saudara-saudara, kemuliaan Allah adalah ekspresi dari ilahi Allah itu sendiri ya. Bagaimana Yesus telah masuk ke dalam kemuliaan itu dan menjadi teladan bagi kita. Di sini Yesus sekarang ya saudara-saudara, Tuhan Yesus sekarang telah berada di dalam kemuliaan yang adalah ekspresi Allah itu sendiri. Amin. Kita perlu mencontoh mencontoh Dia sebagai teladan bagi kita, yang menunjukkan kepada kita dapat masuk ya. Kita pun bisa masuk dalam kemuliaan itu sendiri. Maka kita perlu ya saudara-saudara menjadi Yesus sebagai teladan kita, karena Dia adalah pelopor itu sendiri. Maka kita pun akan menjadi anak-anak Allah dan bisa ya saudara-saudara mewarisi kemuliaan itu sendiri. Maka kita perlu ya di dini hari masuk dalam Dia, masuk dalam kemuliaannya, dan taat akan kehendak-Nya. Amin. Itu yang saya dapatkan. Haleluya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Mungkin saudara Chris, silakan. Oke, kita doa ya saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjadi perintis bagi kami, sehingga kami boleh mengalami keselamatan. Oh, melalui penderitaan, ya Engkau Tuhan, kami kepada kemuliaan, akan dirimu sendiri. Terima kasih Engkau telah membawa kami, ya. Sehingga kami hari ini tidak ada sekatan lagi dengan Allah Bapa, sehingga kami bisa mengekspresikan kemuliaan itu. Terima kasih dapatkan hari ini kami ada di dalam Tuhan terang kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas kelahiran sempurna-Mu Tuhan, sehingga bisa kami bawa setiap hari, kita pikirkan dalam batin, kita simpan baik-baik setiap kali menghadapi apapun. Kami hanya memikirkan Tuhan Yesus, menghadapi apapun yang kami kerjakan. Ya Tuhan, terus selalu ingat Engkau dalam situasi kami dan situasi kami yang membawa kami kepada kesempurnaan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang mulia itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah belajar bagaimana Engkau menjadi pelopor keselamatan melalui tubuh insani dan juga tubuh ilahi-Mu. Engkau mengalami penderitaan untuk menuju ke arah kesempurnaan. Biarlah kami seperti-Mu Tuhan. Kami juga menuju ke arah kesempurnaan untuk membawa banyak orang menjadi putra-putra-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan, Kau adalah pelopor keselamatan kami. Untuk Kau masuk di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, ajari kami ya Tuhan, terus menerus di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau menjadi teladan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah ekspresi kami. Tuhan bisa mengekspresikan-Mu dalam kemuliaan. Tuhan bisa masuk ke dalam diri-Mu sendiri ya Tuhan. Tuhan, dari kami ya Tuhan, hari-hari kami terus menurut diri-Mu, terus di dalam mewarisi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan berjalan dan taat serta akan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami cinta pada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Baik, selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan berkati